Teknologi informasi memberikan manfaat, kita semua tahu. Tapi yang banyak kita tidak concern adalah artinya sejalan dengan adanya manfaat, maka menyertainya pula sejumlah risiko. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah bayangkan sebuah bank yang bisa mendapatkan begitu banyak fee melalui ATM-nya. Artinya teknologi informasi memberikan value bagi bank tersebut. Tapi bayangkan jika tiba-tiba jaringan ATM tersebut mati. Berapa besar pendapatan perusahaan yang mestinya diperoleh pada masa-masa itu menjadi hilang. Nah, kejadian ATM mati itu adalah sebuah risiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, seyogianya bagi para pengelola teknologi informasi di organisasi harus mempertimbangkan faktor risiko ini pula. Memang risiko tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dikelola. Bagaimana caranya? Ada 6 hal yang harus dimiliki oleh organisasi. Hal pertama yang namanya IT Risk Management Framework, yaitu suatu kerangka untuk memahami ada di mana posisi IT, ada di mana posisi risikonya, dan bagaimana cara mengelolanya. Katakanlah IT ada 2 jenis di perusahaan, yang sangat core dan yang sifatnya supporting. Core itu artinya berpengaruh langsung terhadap penciptaan produk atau jasa barang tersebut atau jasa organisasi tersebut, sehingga kalau IT-nya mati maka akan terganggu proses penciptaan produk atau jasanya. Kemudian yang satu yang supporting, yang tidak begitu berpengaruh. Sehingga dalam kerangka tadi dia akan digambarkan bahwa risiko akan menghantui atau risiko yang harus difokuskan adalah terkait dengan IT yang sifatnya core tadi. Nah, di sana pun masih bisa dibagi lagi. Risiko mana yang dianggap sebagai risiko besar, menengah, dan kecil. Jadi kerangka ini sebenarnya memperlihatkan di mana posisi risiko IT terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Barulah kedua yang dilakukan yang namanya the establishment of risk context. Risk context itu artinya adalah perusahaan mencoba melihat seberapa besar exposure dari risiko tersebut terhadap perusahaan. Ada suatu risiko yang kalau terjadi benar-benar akan membuat perusahaan itu kolaps. Misalnya, bayangkan perusahaan semacam penerbangan di mana radarnya memakai IT dan tiba-tiba radarnya dihack gitu ya. Wah, kita tahu persis betapa bahayanya itu, bisa menyelamatkan jiwa manusia. Artinya bisa membuat jiwa manusia melayang dengan percuma kalau ada orang yang mengendalikannya. Atau sebaliknya misalnya IT-nya juga itu berada di dalam sebuah instalasi nuklir atau alat-alat senjata militer, dan tiba-tiba bisa dimasuki penyelundup hacker dari jarak jauh, bisa mengendalikan instalasi militer tersebut. Tentu saja ini adalah risiko yang tidak bisa ditolerir, yang impact-nya bisa sangat tinggi. Tapi ada juga mungkin risiko yang biasa-biasa saja, misalnya lampu mati, ya, atau ada misalnya gempa bumi, tapi kita memiliki cadangan di tempat lain servernya. Jadi pengaruhnya mungkin si medium atau kecil. Nah, semua konteks ini harus dilihat untuk memastikan bahwa organisasi tahu persis risiko mana yang benar-benar harus dijaga atau harus dikelola karena dapat membahayakan perusahaan. Ketiga, baru yang namanya event identification. Apa itu? Organisasi mencoba mendaftarkan sebanyak-banyaknya event-event atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang bisa terjadi. Tidak peduli apakah event itu kejadiannya probabilitasnya kecil, sedang, atau besar, pokoknya di list. Mulai dari server kemasukan virus, komputer yang bisa dicuri orang, atau misalnya orang lain yang tidak berhak mengakses bisa masuk ke dalam sistem,
atau bisa juga penyadapan, atau juga yang peristiwa kita dengan gempa bumi, tsunami, ya, atau mungkin bahkan kabel fiber optiknya tercangkul sehingga mati komunikasinya. Semua event didaftarkan di situ. Setelah semua event didaftarkan, baru proses keempat dilakukan yang namanya risk assessment. Terhadap masing-masing event dilihat minimum 2 hal terkait dengan risiko. Probabilitas terjadinya, apakah kecil, sedang, atau besar, dan seandainya terjadi, impact-nya seperti apa, kecil, sedang, atau besar. Untuk tahu probabilitasnya tinggi atau rendah, banyak cara yang bisa dipakai. Mulai dari melihat data-data tahun lalu, track record, atau bisa juga tanya ahlinya, gitu ya, atau mungkin lihat referensi-referensi hasil riset, gitu ya. Dan untuk melihat dampaknya tentu saja harus bertanya kepada manajemen atau kepada mereka yang sehari-hari berkecimpung melakukan proses tertentu. Intinya adalah di situ bahwa risiko yang probabilitasnya mungkin atau yang kemungkinan terjadinya besar, dan kalau terjadi impactnya besar, itu harus yang nomor 1 difokuskan atau dikelola atau dimitigasi. Masuklah kepada hal yang kelima, yaitu risk response. Apa yang akan dilakukan perusahaan atau organisasi seandainya event itu terjadi? Tentu saja tujuan respons ini untuk secepat mungkin memperkecil impact dari risiko yang terjadi. Diusahakan agar tidak ada manusia yang terancam jiwanya, tidak ada kerugian finansial maupun non-finansial yang dialami perusahaan. Dan biasanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu juga mereka memiliki aset yang sangat berharga, yaitu citra mereka di mata publik. Kadang-kadang uang dalam hal ini tidak menjadi hal yang penting ketika citra atau nama seseorang atau nama sebuah perusahaan dipertaruhkan. Dan yang terakhir adalah the maintenance and monitoring of a risk action plan. Rencana penanganan risiko tadi tentu saja akan tinggal rencana kalau tidak dilakukan. Untuk memastikan bahwa kalau nanti kejadiannya terjadi, rencana kita benar-benar bisa dijalankan, itu harus dikelola. Latihan misalnya. Banyak orang yang sudah punya rencana kalau nanti terjadi lampu mati besar-besaran, maka akan backup akan jalan. Tetapi tidak pernah dicoba. Ya seperti kalau ada gempa bumi, kita bilang langsung sembunyi di bawah meja atau bisa lari lewat tangga atau berlindung di dekat bagian bangunan dan konstruksinya baik, tetapi tidak pernah dilatih sehingga pada waktunya yang terjadi malah kepanikan. Dengan IT terkait dengan semua rencana aksi jika terjadi kejadian tidak diinginkan harus dilatih dan dimonitor. Demikianlah mengenai pengelolaan risiko IT. Terima kasih.